Oke guys, welcome di Nest.js tutorial ya. Gue seneng banget kalian udah buka video ini dan mau belajar tentang Nest.js ya. Sebelum kita belajar mungkin kenalan dulu. Saya Aziz, saya software engineering sekitar 10 tahunan dari video ini di Take ya. Nah, nanti konsep belajarnya sederhana aja. Kita ikutin aja dulu gitu ya. Nanti kalau bingung mungkin boleh tulis di komen aja. Nanti kalau ada pertanyaan, gue dengan cepat untuk menjawab ya kalau bisa. Terus juga ini kan video ya. Nah, jangan lupa untuk post videonya nanti di jalan. Jadi misal ada yang bingung diulang dulu gitu atau di post. Jadi bersabar itu juga penting saat belajar sih. Nah, nanti kita akan coba ya di NES ini sambil belajar learning by doing ya. Belajar untuk buat aplikasi pakai Nest.js di production ready lah. Jadi dengan itu kita bisa belajar banyak hal dengan menggunakan Nest.js dengan gimana mestinya. Nah, sekarang kan pertanyaannya why gitu ya. Nah, di introduction sebenarnya sudah ada sih penjelasannya kenapa misalnya Nest.js itu efisien, scalable, dia dibuat sama TypeScript gitu ya. Terus di-combine sama OOP, ya bisa ya karena JavaScript ya, karena bisa semuanya gitu. Nah, sebenarnya di belakang juga dia pakai Express, untuk default, tapi dia pakai Fastify. Jadi lu bisa baca sih sebenarnya. Nah, tapi gue mau nyampein beberapa hal. Mungkin kenapa kita pakai Nest.js. Kita mulai dari Node dulu ya. Node itu bagus banget sebenarnya. Kayak dia banyak dipakai. Kalau kalian mungkin buka video ini, kemungkinan besar kalian pernah pakai Express atau Node. Ya, kalau nggak tahu ya pakai ini ya. Tapi pakai Express minimal perake kali ya. Nah, jadi intinya tuh di sini Nest.js itu berperan sebagai ini ya abstraksinya ya. Jadi abstraksi itu kayak jadi kita nggak perlu tuh buat API call gitu ya atau nanti WebSocket gimana ngurusnya untuk nanti misalnya kode organization, application wiring gitu ya. Nah, nanti banyak lah. Nah, kayak Express ini ada juga tapi terlalu manual gitu. Nah, kalau terlalu manual seperti ini kasusnya banyak. Ini contoh satu aja. Misalnya oke, codingan yang di Express ini gimana sih cara ngetiknya kalau misal kita mau buat banyak layer, ke layer controller, layer use case misalnya, layer service gitu ya. Nah, itu gimana? Gimana mau buat repository pattern? Nah, yang nggak ada kan. Dia cuman ya udah sekedar yang penting Express-nya bisa nerima gitu. Sampai situ doang. Nah, itu sih. Jadi masih terlalu manual. Jadi manual ini sebenarnya nggak negatif sih. Jadi ini nih kayak lebih ke fleksibel. Jadi kalau fleksibel itu bisa jadi pisau bermata dua lah. Bisa bagus atau meledak gitu ya. Ya gue bisa bilang itu meledak gitu. Apalagi kalau timnya makin gede, terus juga uh, mungkin yang leadnya atau yang ngerti arsitek sibuk gitu ya, makin nggak keurus lagi. Nah itu semakin ini sih, makin modar sih mungkin ya. Jadi Nest.js itu nge-tackle itu dengan cara membuat abstraction gitu. Jadi makanya dia pakai under the hood, pakai Express juga gitu atau Fastify juga karena emang dia mau tackle masalah itu gitu, tackle masalah itu. Jadi bisa kita lebih lebih fokus membuat aplikasi kita misalnya mau dijadiin apa dibanding fokus terlalu ke arsitektur. Sebenarnya sih pakai Nest juga nggak sepenuhnya kita lepas tangan ya arsitektur, tapi dia itu membuat mikro arsitekturnya sudah terbangun. Nah, mungkin gampangnya gini, misalnya Express nih, kan Express ini kan JS nih. Gimana ya kalau cara connect ke TS-nya gitu ya? Ya untuk yang lama versi 2.2 ke bawah Node.js kan belum bisa tuh sama TypeScript ya langsung. Jadi mau nggak mau harus compile dulu ini itu ya. Nah terus misalnya gimana nih kalau misalnya gue ada spare of concern, gimana caranya buat eh, modul A nggak boleh diganggu modul B. Nah itu nggak bisa kan. Nah Dinas itu handle itu sebenarnya. Itu goalnya. Terus juga Nest.js itu agnostik. Pas bisa diperhatiin ya, dia bilang katanya Express dan juga bisa dipakai Fastify. Ini kalau ini ya, ada namanya platform di Nest.js itu. Jadi platform itu gampangnya untuk sekarang tuh penerimaan HTTP-nya. Jadi penerimaan HTTP-nya itu bisa di Express sama Fastify. Kalau kita mau switch, kita bisa minim change. Jadi cuman change itu ya platform itu sendiri ya ibaratnya kayak drivernya ya atau ya itulah drivernya sama satu lagi tuh um,
ganti mungkin plugin yang terlanjur terpasang. Misalnya kita mau ganti platform Express ke Fastify kan. Mungkin ada platform apa plugin yang spesifik banget ke Express, ya udah mau nggak mau kita harus ganti ke Fastify, ganti juga pluginnya. However, kalau kita menerapinya lebih agnostik lagi, nanti bisa tahu namanya interceptor apa gitu ya. Nah, itu kita bisa switch dari sini ke sini tuh hampir mulus, hampir mulus. Nanti bisa ya lu cari sendiri lah buktinya bisa juga atau nanti kita coba lah gitu. Oke. Terus dia juga nggak hanya TTP ya. Kalau diperhatiin ini dia bisa GraphQL gitu ya. Terus dia bisa WebSocket, terus dia bisa microservice, dan enaknya lagi, ini dia codingan bisnis logiknya nggak berubah. Sama arsitektur yang udah kita desain di dalam nggak berubah. Cuman kayak posisi bagaimana cara tas itu diterima dari luar. Nah itu mantap sih. Jadi kayak satu codingan tapi untuk banyak hal gitu. Jadi nggak perlu kayak codingan ke copy di dua tempat gitu. Ya mungkin pasti ada kondisi kayak gitu tuh mau nggak mau ada perlunya. Tapi secara umum kalau bisa jangan dulu gitu. Kalau emang nggak terpaksa dan salah satunya Nes itu ya membuat itu tidak terpaksa gitu. Gitu sih. Ya bisa swap itu karena ada DI di belakangnya. Nanti gue jelasin lah DI itu. Tapi intinya gitu sih. Nah, mungkin itu introduce ya. Kita lanjut lagi.